Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Marinusia di channel Dev Manuel. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini, kembali saya menayangkan dialog seorang edis TV dengan seorang wanita muslim. Nah saudara, selama ini banyak di antara saudara kita muslim hanya bisa membaca tanpa mengerti artinya. Nah, dalam hal ini seorang edis TV menjelaskan apa arti yang dibaca itu dan benar-benar sangat kaget. Nah, bagaimana berlangsungnya dialog? Mari kita dengarkan dengan seksama. Diutarakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Surabaya, Jakarta mulu sih. Okay. Surabaya. Oke. Saudari Vanila yang budiman. Oh, kalau perempuan Budiman atau Budimin? Budimun. Lagi Budimun. Vanila yang Budimun. Hari ini saya sedang berceramah, ya, sedang bertausiah, tapi tausiahnya agak sedikit lain, tapi benar. Ya, aku mendengarkan. Siap mendengarkan? Siap. Saudari Vanila yang Budimun, ya. Apakah anti sering membaca Al-Quran Nur Karim? Udah nggak sering sekarang. Sudah tidak sering. Kita tes ya, kita tes. Jangan tes ah. Challenge-nya adalah nyium tembok dinding. Siap? Siap? Baik. Nyium ini aja, nyium tumbler aja ya. Oke, nyium tumbler, baik. Oke, baik ya, nyium tumbler. Baik. Ya kan mau ditunjukkan ininya, ayatnya. Nanti baru. Mungkin kamu banyak banget itu. Iya dong, sini ada 7.000 orang yang nonton ya, baik. Iya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Wattawalla. Wattawalla. Yang artinya? Tidak tahu artinya. Artinya tidak tahu. Baik. Demikianlah mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Baik, artinya apa? Artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Nah, kaget kan? Kaget. Astagfirullahaladzim. Kamu nonis. Begini. Bu, ini bukan masalah saya nonis atau apa. Di sini kita itu menyampaikan kebenaran. Salah satu logical fallacy, cara berpikir yang salah adalah informasi itu tergantung siapa yang menyampaikan. Itu tidak benar. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum, maka membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Betul. Nah, apakah mentang-mentang saya sebagai seorang Kristen, lalu saya tunjukkan ayat di situ, lalu ayat itu jadi salah? Tidak, betul. Makanya ayat itu tetap begitu. Di situ dikatakan Muhammad berwajah masam dan berpaling. Betul? Nggak tahu. Kita tampilkan lagi. Oke. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Apakah di sini saya ngarang-ngarang bebas atau tidak nih? Surat Abasa ayat yang pertama. Kelihatan ya? Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Betul? Masam itu apa? Masam, sepet mukanya apa namanya? Gimana ya? Muka masam. Masa nggak ngerti sih muka masam? Ibaratnya lagi nggak punya duit. Nah gitu. Nah, kita baca ayat 2-nya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Oke, kita baca terus. Ayat 3. Tahukah kamu
Barangkali ia, orang buta tadi, ingin membersihkan diri dari dosa. Ayat keempat. Atau dia, orang buta tadi, ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, ini ayat 5 nih. Akan tetapi, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Nah, kita baca tafsir-tafsirnya ya. Kita baca nih tafsir-tafsirnya. Perhatikan ya. Ya. Sebab turunnya, kita baca. Ini kita adil ini. Jangan memperdulikan masalah yang menyampaikan itu orang apa. Enggak masalah ya. Sebab turunnya ayat-ayat mulia ini adalah seorang mukmin buta datang seraya bertanya kepada Nabi dan belajar dari beliau. Kemudian ada orang kaya juga datang. Nabi amat ingin menunjukkan manusia, hanya saja beliau lebih condong pada orang kaya dan berpaling dari si buta miskin. Ya. Oke, kesimpulannya? Simpulin sendiri coba. Berarti di sini sang Nabi membedakan orang kaya dan orang miskin dan lebih melayani orang kaya, betul? Nggak tahu. Marilah kita jujur, ayo jujur. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang jujur, betul? Betul? Nah, di sini kan jelas sang Nabi lebih condong kepada orang kaya dan berpaling dari si buta yang miskin, betul? Aku nggak pernah diajarin itu. Ya makanya inilah gunanya Edis TV. Ustadz Edis TV, Ustadz yang cetar membahana. Panggilan Ustadz itu buat kaum muslim nggak sih? Iya, tetapi saya yang memberi gelar Ustadz itu adalah seorang muslimin di channel ini. Karena dia begitu terkagum-kagum dan begitu terkaget-kaget bahwasanya saya lebih ngerti daripada Ustadz-Ustadz. Makanya dia heran, kok bisa ya kamu ini orang Kristen tapi kau ngerti banget agama Islam. Saya saja, kata dia nih, saya saja nggak tahu itu. Baru tahu setelah kamu kasih tahu. Makanya dia memberikan saya gelar. Aku aja nggak tahu ayat tadi. Aku cuma bisa bacanya aja. Ya iya betul. Al-Quran. Ya iya betul. Karena apa? Karena selama ini disuruh baca Quran Arabnya, terus percaya dapat amal, masuk surga, tidur cuci kaki tidur. Nah kalau kamu kenapa ceramahnya ini pakai ceramah muslim bukan ceramah ini? Haleluya. Boleh-boleh saja dua-duanya ceramahkan di sini. Cuman kali ini karena bertemunya dengan seorang muslimah, maka kita membuka ayat Quran tadi. Cuman masalahnya di sini Vanilla tidak jujur. Tidak jujurnya di mana? Bukan tidak jujur, aku nggak paham hadis-hadis. Oke, setelah tadi kita bacakan, di situ ada orang buta datang kepada Nabi, betul? Orang buta itu siapa orang buta? Tadi kan sudah kita bacakan. Seorang buta tersebut dan miskin tersebut datang kepada Nabi. Nabi berpaling. Palingkan muka dia. Laporan dong, bantu laporan. Jangan typing aja laporan. Nah, dia berpaling dan wajahnya masam, betul. Tetapi kalau yang datang kepadanya... Ayat yang lain jangan yang itu. Oke, berarti ayat yang ini setuju bahwa di sini sang Nabi membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin? Tidak. Sungguh sulit ya, akan kebenaran ini berat. Susah ini kalau orang benar ini. Ngomong yang benar-benar itu berat, saudara-saudara. Tidak. Vanilla, sudah jelas kita baca tadi. Dia Muhammad berwajah
Sam, karena seorang buta datang kepadanya. Tetapi jikalau yang datang kepadanya orang-orang kaya, Nabi langsung melayani. Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa kita. Aku baru dengar dari kamu aja itu yang ngomong. Ada Quran nggak di situ, Vanilla? Ada Quran nggak di situ? Nggak ada. Nah, gimana caranya supaya kamu percaya bahwa yang saya tunjukkan itu adalah Quran? Oke, ada HP yang lain nggak? HP selain ini? HP-nya kenapa, mau apa? Ketik di situ surat Abasa ayat 1. Coba bacakan. Jangan yang ayat itu, ayat yang lain aja. Berarti ayat ini dihapus saja dari Quran. Janganlah, ya maksudnya yang lain aja. Lalu kenapa? Oke, coba bacakan surat An-Naba ayat 33. Silakan. Nggak hafal. Coba mana ininya, tulisan Arabnya aku baca. Nggak hafal. Oke, surat An-Naba ayat 33. Aduh, challenge. Ini challenge membaca Quran ini berat ini saudara-saudara ini ya. Let's laporan guys. Oke, An-Naba ayat 3 ya. An-Naba ayat 33 ya. Oke, surat An-Naba ayat 33. Baik, kita baca ya ayatnya. Surat An-Naba ayat 33. Jangan diladenin, Han. Enggak diladenin. Pansos aja ini. Bukan, ini memang ayat yang sakti ini gimana? Oke, coba silakan bacakan. Bismillahirrohmanirrohim. Wa kawaiba atroban. Artinya. Nggak tahu artinya aku. Artinya ada di samping sini. Dan apa pula artinya kau? Nggak mau. Lalu gimana sih? Aduh. Ini artinya astaga. Gimana sih? Vanilla, ini artinya astaga wakaiba atroban. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Lu gimana sih? Udah lah, ini lastron lah aku. Aduh, Vanilla. Sungguh berat Vanilla menerima kenyataan. Ini ayatnya gimana sih? Surat nih, surat An-Naba ayat 33. Inilah hadiah pahala bagi orang-orang yang bertakwa dan mengerjakan. Aku cari. Oke, silakan. An-Naba 33, silakan. Makasih Bang Yosua. Silakan. An-Naba 33. Di situ berapa sih yang nonton? Artinya dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Mana coba balikin. Maksudnya kameranya dibalik, kamera dibalik. Itu dan terjemahannya sudah diedit itu. Coba kameramu. Gini, kameramu yang dibalik. Coba sebentar, kameramu diputar bisa nggak? Di salah-salahin kau nih. Coba kameramu diputar bisa nggak? Oke, coba agak jauh sedikit. Coba. Itu mah AI versi coba klik yang Al-Quran itu coba. Al-Quran. Itu kan AI. Yang Al-Quran. Coba ketik yang Al-Quran tadi. Jangan ditutup. Ayo. Balik lagi, putar kamera, balik kamera, balik. Enggak, kamu ini ngedit ya. Parah kamu. Itu adalah, oke, saya tampilkan di sini ya. Saya klik di sini ya. Surat An-Naba ayat 33 nih. Klik di sini. Jangan versi AI-nya nih. Lihat nih, Al-Quran. Mana versi Perhatikan. Perhatikan nih. Surat An-Naba ayat 33 nih. Kita lihat ya. Perhatikan. Lalu diterangkan pula ya. Udah dalam dinaikin itu. Yang mana? Ini loh. Surat An-Naba ayat 33. Sudah.
Sudah. Bagi mereka istri-istri yang cantik jelita memiliki buah dada yang diedit dia. Loh, kok diedit? Mana bisa saya edit? Ini adalah tulisan-tulisan di Google, kok saya edit sih? Ini tidak ada edit-editan nih loh. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari Jadi naikin surga. Kai, lu minta request Kai. Apa sih si Kai ini? Lu gimana sih? Ini Bener jelas gak sih, Kai, gue ayatnya, ngomong? saudara-saudara. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dan beramal soleh mendapatkan keberuntungan masuk surga. Yaitu apa? Dis, lo tuh agama gue, ngapain lo? Sosok banget lo mau menjelek-jelekan agama orang. Yang menjelekan di mana? Saya balik dulu. Saya balik, saya putar dulu. Gini, Saya putar dulu kamera saya. Di mana menjelek-jelekannya coba? Itu kamu minta kata-katanya. Oke, denger ya. apakah di situ tertulis gadis-gadis montok? Gak ada. Gadis-gadis Maya. Kan dia tuh jelas bener ya. Lo kalau lo memang udah menjadi agama lo itu aja apa namanya taat sama agama lo, ngapain lu ngurusin agama orang? Lu sibuk banget jadi manusia atau nggak lo? Yang menjelek-jelekannya di mana? Coba. Ya Allah, setiap konten lo tuh menjuru ke Islam. Lo kenapa? Hidup Yang lo kenapa? menjelek-jelekan di mana? Coba jawab. Hidup lo kenapa? Ribet Lo banget gimana? sama agama. Ditanya yang menjelek-jelekan di mana? Lu gua tanya Coba lu tuh tunjukkan satu yang hidup- menjelek-jelekan di mana? Hidup lu kenapa repot banget jadi manusia? Ini namanya menjawab. Gimana sih? Bukan menjawab, lo namanya menggiring opini yang gak baik. Kalau lu Oke, memang di taat mana sama menggiringnya? agama. Coba, di mana menggiringnya? Kata-katanya artinya. Tadi Menggiringnya coba tunjukkan. Kasih dia sampel. Oke, ya, tunjukkan lu diam. tunjukkan Gak usah satu fitnahnya, tunjukkan satu menjelek-jelekannya, silakan. Goblok, diem dulu. Gue udah bilang sama lu ya, lu kalau emang lu tertitis jadi agama lu urusin Tuhan, lu urusin Ini agama mana lu. ini? Ini mana ini jawabannya mana? Jawabannya. jawab. Coba jawab. Aduh, Tunjukkan, gitu. tunjukkan satu fitnahan ataupun satu Nggak usah kata-kata yang tidak benar. ketawa, Tunjukkan jelek, satu. kampung, Nora, udik, nggak usah pakai efek-efek ketawa, kampung. Tolol ya jadi orang. Di sini semua pengikut lu disanjung-sanjung ya. Maksudnya lu nggak usah repot jadi manusia. Kalau lu memang udah terdiri dari agama lu, ya lu ikutin agama lu, nggak usah Ya repot lu jadi sudah, manusia. mana tunjukkan satu fitnahan, silakan. Semua konten lu itu menjuru ke Islam. Lu kenapa enggak yang gua tadi ini? Ya karena saya menjawab orang-orang Islam. Anjing. Giliran Goblok. dijawab ngamuk, saudara-saudara. Enggak ada ngamuk. Giliran dijawab ngamuk. Udik. Mengapa kamu ngamuk-ngamuk, Kai? Bacot banget sumpah nih. Denger ya. Si Kai Gua ini kok bukan- ngamuk-ngamuk ini si Kai ini, Kai. Ya. Kenapa kamu ngamuk-ngamuk, Kai? Itu lu Kenapa? matiin dulu efek ketawa lu yang kampungan itu. Lu diem. Kampungan, saudara-saudara. Gua mana sih? Ya sudah, Iya, silakan coba. Bacakan surat An-Naba ayat 33. Diem. Kita tampilkan dulu surat An-Naba 33-nya ya. Diem. Nggak usah si paling agama lu. Nggak usah si paling agama. Ini kita tampilkan ya surat An-Naba ayat 33, saudara. Mereka ingin mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, saudara ya. Coba kamu baca ini, Kai. Coba kau baca. Lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Ya ini coba surat An-Naba 33 baca. Lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Coba Goblok. baca. Lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Baca silakan. Lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Ya, katanya mau dibuktikan, giliran dibuktikan. Gua nggak ada ngebela agama gua
Ya, berarti betul. Berarti betul gadis-gadis montok. Gak ada. Loh. Artinya bukan itu. Ya sudah, Boni cuma- apa arti wakaiba atroban? Boni cuma bingungnya sama orang-orang nanoman. Aduh, suaramu berisik sekali tuh. Suaramu berisik, bisa nggak kamu pindah tempat dulu? Sebaya. Boni cuma ngomong apa ya? Aduh, berisik. Edis, kamu itu provokator, Edis. Provokatornya di mana? Saya hanya membacakan gadis-gadis montok yang sebaya. Betul, gadis-gadis montok yang sebaya, betul atau salah? Salah, kita nggak kayak gitu. Ya sudah, mana ayatmu di situ, mana? Ambil Quran. Ambil Quranmu. Silakan buka Quranmu di situ, mana? Mana? Tunjukkan. Kita tunggu. Ambil Quranmu, bukakan surat An-Naba ayat 33. Apa Nila? Jangan ikutin dia. Maksudnya gue kayak lu jangan ikut stres. Dan mereka adalah orang-orang yang ketakutan ketika dibacakan kepadanya kebenaran. Sungguh tiada lain tempat mereka itu adalah di neraka jahanam. Gue cuma yang heran. Padahal Ini ayat-ayat orang yang manusia. kita bacakan tertulis di dalamnya. Wa kaiba atroban. Coba Di apa sih? Coba baca yang bawahnya, baca yang bawahnya. Jelek. Naikkan ke atas. Oh, Jelek. Sebaya, nggak bisa kebaca. Dibaca itu. Oke, baik. Saya tampilkan. Saya tampilkan ayat yang kau bukakan di situ. Saya tampilkan, saya Diem, bukakan. jelek. Jelek, diem dulu jelek. Maksudnya gue Manggil jadi- teman dia, maksudnya saudara-saudara. Dia Ribet. manggil teman, saudara-saudara. Nggak Manggil manggil teman. Oke. Ini bukan ayat yang kamu tunjukkan kepada saya. Vanilla. Ini bukan. Udah Ban. Udah. Ini bukan. Iya itu. Oke, apa tulisannya di bawah nih? Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Betul tidak? Betul atau salah? Salah ya. Guys, dengar teman-teman. Mute dulu dia Ban. Betul atau salah? Panggil teman. Itu Kai, kalian beda mendingan agama. kamu karaoke sana, Kai. Semua Kai. agama mengajarkan yang Kai, baik ya guys. kau mending karaokean sana. Kau karaokean sana itu. Memang dia stres. Karena kenapa dia tuh semua agama. Kamu karaokean Semua sana, agama Kai. dia jelek-jelekin. Semua Gimana? agama Ini betul tidak? Gadis-gadis ini loh. yang ngajarin yang- An-Naba 33. ya, Betul dia- tidak di sini dia yang ada ribet, tulisan jadi payudara manusia montok. yang ribet banget. Betul atau salah? Ngurusin agama. Gue tanya, ya emang nantinya itu akan diapain gitu. Berat, saudara-saudara. Jadi kayak ribet, jadi manusia ribet. Lu sebagai manusia Kai, jalanin aja sebagai udah manusia. mendingan kamu manusia pindah biasa. tempat dulu, Kai, karena suaramu berisik. Gak ada yang dengar kamu. Orang kamu aja berisik kok, gimana? Kamu mending pindah tempat dulu. Pindah kamu kan karaokean tuh. Pindah tempat dulu kamu, Kai, pindah. Gini ya guys, buat Ya udah, teman-teman. kau tidur di bawah sana, tidur di bawah. Nah, saudara, ini hanya salah satu dari antara banyak orang yang selama ini hanya bisa membaca, bahkan hanya bisa menghafal, bahkan bahasanya diubah-ubah, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan akhirnya tindakan-tindakannya pun juga menyimpang dari sebuah kebenaran, ya, bahkan menjadi bahan pembicaraan bagi banyak orang. Karena apa? Karena memang kalau seseorang hanya mengerti, membaca, tapi tidak memiliki pemahaman, apa yang dipegang teguh, apa yang menjadi pedoman dalam hidupnya, apapun itu. Nah, tapi kalau sebuah kitab bisa dimengerti, maka cara menjalankannya pun gampang. Ya, kita memiliki strategi, tidak hanya menjalankan sesuai perintah A dan B. Ingat baik-baik, kitab suci itu adalah menuntun kita. Di dalam iman Kristen, Alkitab adalah pedoman
hidup kita, petunjuk jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, ibarat kompas itu ketika seorang kapten kapal itu menyeberang atau pergi ke sebuah negara atau sebuah daerah, karena jauhnya lokasi, tidak pernah tahu di mana lokasi arah tujuan itu yang akan mencapai ke sana. Tapi satu yang dipegang teguh adalah di depannya itu ada kompas yang memang itu kecil. Tapi selama dia mengikuti arahan kompas itu lalu kemudian mengarahkan kapalnya ke sana, walaupun dia nggak bisa melihat itu tujuan akhir dari kapal ini, tapi dia pasti sampai ke sana dan pasti melihat. Kenapa? Dia konsisten berjalan sesuai dengan track yang ditentukan. Nah, oleh karena itu Alkitab ini benar-benar mengajar kita. Oleh karena itu kita harus berpegang teguh di dalamnya. Jangan hanya bisa membaca tanpa pengertian, tapi harus bisa membaca, mengerti, dan menjalankannya. Ya, demikian tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.